Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Juan Enrico, Michael Aurelius, dan juga Sabrina Verina. Hari ini kami akan mempresentasikan materi terkait dengan Customer Relationship Management, Supply Chain Management, dan analisis SWOT Supply Chain Management. Masuk ke materi yang pertama adalah pengertian dari Customer Relationship Management. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2015, Customer Relationship Management adalah sebagai keseluruhan proses membangun dan merawat hubungan baik dengan pelanggan yang menguntungkan dengan cara menyediakan dan memberikan nilai terhadap kepuasan pelanggan yang superior. Model kepuasan pelanggan bergantung pada analisis kebutuhan, harapan, dan interaksi pelanggan dengan organisasi dan pelayanannya. Model kepuasan pelanggan terutama berkaitan dengan Customer Relationship Management untuk mendapatkan feedback mengenai persepsi pelanggan tentang organisasi dan performansnya, serta tentang pemenuhan harapan pelanggan. Dan menurut Newell, yang dikutip oleh Kartika Imasari, Customer Relationship Management adalah sebuah modifikasi dan pembelajaran perilaku konsumen setiap waktu dari setiap interaksi, perlakuan terhadap pelanggan, dan membangun kekuatan antara konsumen dan juga perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari Customer Relationship Management. Pada dasarnya, tujuan suatu perusahaan mengadopsi Customer Relationship Management adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kepuasan pelanggan. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan dari setiap strateginya adalah untuk mengembangkan hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Dan sasaran utama dari Customer Relationship Management adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan. Nah, tujuan CRM ini ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan pelanggan pada masa yang akan datang. Lalu yang kedua, membantu perusahaan dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik yang dapat diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru. Lalu yang keempat, untuk mengetahui perbaikan yang diperlukan oleh perusahaan dalam rangka memuaskan pelanggan. Dan tujuan yang terakhir adalah mampu menganalisa dari perilaku pelanggan itu sendiri. Selanjutnya ada manfaat Customer Relationship Management. Manfaat yang pertama yaitu untuk mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi Customer Relationship Management ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik melalui web, call center, atau melalui staf pelayanan di lapangan. Dengan adanya konsistensi dan kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi, maka bagian pelayanan akan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan dengan memanfaatkan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Lalu manfaat yang kedua yaitu untuk mengurangi biaya. Dengan penerapan Customer Relationship Management, memungkinkan pelayanan terhadap pelanggan memiliki skema informasi yang spesifik dan terfokus, serta dengan menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat pada saat yang tepat. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan akan menjadi tergunakan secara maksimal dan tidak terbuang percuma yang berujung pada pengurangan biaya. Manfaat yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudahan proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Lalu manfaat yang keempat yaitu peningkatan time to market. Penerapan dari Customer Relationship Management akan memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti data tren pembelian oleh pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk. Lalu untuk manfaat CRM yang terakhir yaitu untuk peningkatan pendapatan. Nah, seperti yang telah disebutkan di atas, penerapan dari Customer Relationship Management yang tepat akan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Lalu kita masuk ke tahapan dalam Customer Relationship Management. Di sini ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, yaitu untuk memperoleh pelanggan baru. Di sini kita harus memberikan kenyamanan pada pelanggan saat bertransaksi dengan Anda. Salah satunya dengan memberikan respon yang adaptif ketika pelanggan membutuhkan sesuatu. Lalu lakukanlah promosi yang baik ketika melakukan pendekatan dengan pelanggan. Karena jika dari awal sudah baik, maka hasil akhirnya juga akan baik. Lalu yang kedua, akan menambah nilai dari pelanggan sendiri. Yang pertama itu adalah upselling, untuk menawarkan produk yang sama namun dengan kualitas yang lebih bagus.
Lalu yang kedua adalah cross-selling. Di sini menawarkan produk tambahan ketika pelanggan telah melakukan transaksi untuk produk tersebut. Misal pelanggan membeli handphone, maka kita juga harus menawarkan pelindung handphone tersebut. Dan yang terakhir adalah mempertahankan pelanggan. Di sini untuk memberikan pelayanan dan juga aplikasi yang mendukung untuk mencukupi loyalitas pelanggan agar tetap terjaga. Dan kita juga harus bisa menyediakan waktu untuk mendengarkan komplain-komplain atau keluhan dari pelanggan itu sendiri. Pengertian dari supply chain management itu sendiri, menurut Krajewski, Richmond, dan Malhotra, definisikan sebagai pengembangan sebuah strategi untuk mengorganisir, mengontrol, dan memotivasi sumber daya yang terlibat dalam aliran jasa dan material di dalam rantai pasok. Pengelolaan rantai pasok ini kemudian harus dijalankan secara tepat, guna, dan tepat sasaran, sehingga membutuhkan strategi yang tepat. Proses pembuatan desain rantai pasok yang strategis ini kemudian kita sebut sebagai supply chain strategi. Supply chain strategi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai upaya pembuatan desain rantai pasok perusahaan untuk memenuhi prioritas kompetitif dari strategi operasi perusahaan. Tujuan dari SCM itu sendiri adalah untuk mengkoordinasi supply dan demand secara efisien dan efektif dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Beberapa masalah yang ada biasanya seperti manajemen pengadaan barang, pemasok dan resiko, pengelolaan hubungan dengan pelanggan, dan penentuan tingkat outscoring. Sedangkan tujuan strategis dari supply chain management yaitu untuk menjadi pihak yang mendominasi pasarnya atau paling tidak tetap dapat menjalankan bisnisnya. Agar dapat menangkan persaingan pasar, rantai pasok dari sebuah perusahaan harus dapat menghasilkan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan juga bervariasi. Manfaat supply chain management itu sendiri secara umum dapat memberikan kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan keuntungan, dan perusahaan yang semakin besar. Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT dari SCM. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dari SCM. Kelebihan utama dari supply chain management adalah mengelola dan mengkoordinasi supply dan demand secara efektif. Dengan demikian, masalah-masalah yang mungkin timbul di proses supply chain management bisa ditertangani dengan efektif dan efisien. Masalah-masalah yang biasa muncul di supply chain management adalah mengenai pengadaan barang dan pengelolaan supplier, manajemen hubungan dengan pelanggan atau klien, dan menentukan level outsourcing. Dengan mengatasi masalah-masalah tersebut, bisnis Anda bisa lebih unggul dalam persaingan pasar yang makin kompetitif akhir-akhir ini. Maka dari itu, perusahaan harus menghasilkan produk-produk yang berkualitas, murah, memiliki berbagai varian yang menarik, dan diproduksi tepat pada waktunya. Kemudian berikutnya adalah weakness atau kelemahan dari SCM. Ketidakefisienan dalam rantai pasokan atau supply chain, seperti kekurangan suku cadang, kapasitas pabrik yang kurang dimanfaatkan, persediaan barang yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. Misalnya, produsen mungkin menyimpan terlalu banyak komponen dalam persediaan karena tidak tahu persis kapan akan menerima pengiriman berikutnya dari pemasok. Pemasok dapat memesan bahan baku terlalu sedikit karena tidak memiliki informasi yang tepat mengenai permintaan. Ketidakefisienan rantai pasokan atau supply chain ini menghabiskan sebanyak 25% dari biaya operasi perusahaan. Nah, salah satu masalah berulang dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip, di mana informasi tentang permintaan untuk produk terdistorsi ketika melewati dari suatu entitas ke entitas berikutnya di seluruh rantai pasokan. Sedikit peningkatan permintaan untuk suatu barang dapat menyebabkan anggota yang berbeda dalam rantai pasokan untuk menyediakan kebutuhan tersebut sehingga masing-masing memiliki persediaan cukup. Nah, perubahan ini bergejolak di sepanjang rantai pasokan dan akan membesar apa yang dimulai sebagai perubahan kecil dari pesanan yang direncanakan. Kemudian menciptakan kelebihan persediaan, produk, pergudangan, produksi, dan biaya pengiriman dari barang tersebut. Lalu berikutnya adalah opportunity atau kesempatan dalam SCM. Tidak dapat dipungkiri bahwa supply chain management bisa menjadi rangkaian kegiatan yang sangat kompleks. Semakin besar bisnis Anda, maka semakin kompleks pula rantai pasokan Anda. Untungnya, dengan bantuan teknologi, Anda tidak dapat hanya menyederhanakan tetapi juga mengoptimalkannya.
Caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi dalam setiap proses yang terlibat dalam manajemen rantai pasokan. Anda harus dapat memastikan bahwa Anda bisa memperoleh barang atau bahan baku dari pemasok dalam waktu dan jumlah yang tepat, sehingga tidak perlu ada penundaan yang menghambat pemenuhan kebutuhan. Ini mungkin terdengar sulit, namun dengan bantuan sistem SCM, semua dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Lalu, yang terakhir adalah threats atau ancaman dalam SCM. Yang pertama adalah terorisme. Kegiatan terorisme memanfaatkan rantai pasokan untuk memfasilitasi perpindahan suatu yang berpotensi mengganggu ataupun menargetkan rantai pasok itu sendiri. Serangan teroris yang parah berpotensi mematikan operasi yang memproduksi komoditas kunci. Perusahaan pengekspor, manufaktur, atau kapal yang melewati negara atau area dengan risiko tinggi terorisme menghadapi risiko rantai pasok yang signifikan dan tantangan operasi. Risiko serangan terorisme dapat terjadi di setiap bagian rantai pasok, yaitu di transportasi udara, kereta, truk, maupun transportasi laut. Lalu yang kedua adalah penyeludupan barang. Barang selundupan dapat mengancam kelancaran aliran pengiriman barang dan beresiko menimbulkan masalah hukum, keuangan, bahkan rusaknya reputasi perusahaan. Berbagai metode dilakukan dalam menyeludupkan barang, yaitu seperti segel palsu pada shipping containers, kerusakan palsu pada barang, hacking pada sistem informasi perusahaan logistik, ataupun pelabuhan. Menyiapkan kriminal untuk bekerja sebagai karyawan di perusahaan manufaktur dan logistik maupun menukar barang legal dengan barang ilegal yang memiliki berat sama di tempat transit. Para kriminal terus berkembang dan semakin kreatif dalam menjalankan kegiatannya untuk menyeludupkan kargo ilegal mereka. Lalu yang terakhir adalah pembajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, pembajakan terhadap rantai pasok semakin marak terjadi, terutama serangan langsung kepada pengangkutan kapal laut dan serangan secara tidak langsung kepada pasokan kapal yang mengutilitasi kapal laut. Ancaman nyata ini kemudian menyebabkan pergantian jalur kapal. Pembajakan merupakan permasalahan yang semakin meningkat. Pembajak senantiasa mengubah taktik dan target mereka dengan menggunakan senjata baru, serta menggunakan teknik yang lebih canggih. Hal ini semata-mata ditujukan untuk meningkatkan rasio keberhasilan. Selain mengancam gagalnya kiriman kargo yang berimbas pada kerugian finansial, pembajakan juga menjadi ancaman bagi nyawa dan kondisi kru kendaraan pengangkut. Sekian dari kelompok kami, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.